Selamat siang Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Perkenalkan, nama saya Teresya Natalia Raposta. Saya mahasiswa dari Stikes Pantirapi. Pada saat ini saya duduk di semester 6, tingkat 3, dan prodi saya keperawatan. Baik Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, pada hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait cara melakukan RJP atau resusitasi jantung paru pada orang dewasa. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, pada hari ini kegiatan kita akan terbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait konsep teori dari RJP atau resusitasi jantung paru pada orang dewasa. Kemudian yang kedua, saya akan mendemonstrasikan atau saya akan memperagakan bagaimana melakukan RJP resusitasi jantung paru pada orang dewasa. Baik, kita langsung saja ya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Yang pertama kita lakukan yaitu dengan mendekati, kemudian memeriksa di lingkungan sekitar apakah sudah aman. Jika sudah aman, kemudian kita dekati korban dan kita lihat. Setelah itu kita cek respon korban dengan cara menepuk pundaknya. Pak, 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 apakah Bapak mendengarkan saya? Pak, Pak. Jika tidak ada respon, maka dari itu kita melakukan atau kita menghubungi sistem tanggap darurat. Jika Anda sendiri pada lokasi kejadian, maka Bapak dan Ibu sendirilah yang akan menelpon atau menghubungi sistem tanggap darurat. Namun jika orang di sekitar Anda ada, pastikan bahwa orang di sekitar Anda dapat menolong Anda. Dan kemudian jika mereka bisa membantu, kita melanjutkan tindakan kita, yaitu dengan tadi yang pertama kita sudah mengamankan lingkungan, kedua kita sudah memeriksa respon dari korban, kemudian yang ketiga kita sudah mengaktifkan sistem tanggap darurat. Sambil menunggu, yang kita lakukan selanjutnya yaitu kita memeriksa nadi korban. Pada orang dewasa, nadi yang kita periksa yaitu nadi karotis, di mana nadi karotis ini berada di leher kita. Bagian sini ya, Ibu dan Bapak. Silakan bisa dicek masing-masing. Jika Ibu dan Bapak merasakan ada denyutan, berarti sudah tepat. Baik, sekarang kita lakukan kepada korban. Kita lakukan pengecekan nadi selama kurang lebih 10 detik. Jika dalam rentang 10 detik itu tidak teraba nadi, maka dari itu kita segera melakukan kompresi atau resusitasi jantung paru. Seperti itu ya Ibu-Ibu dan Bapak. Baik, di sini saya tidak merasakan ada denyutan nadi, tidak teraba. Maka dari itu sekarang saya akan melakukan resusitasi jantung paru. Baik, diperhatikan posisinya. Di sini kita berada di posisi kanan pasien, bisa dari kiri, bisa juga dari kanan. Kemudian, yang pertama kita perhatikan adalah kita harus menentukan dulu posisi di mana kita akan meletakkan tangan kita untuk melakukan kompresi. Yang pertama di sini kita perhatikan dulu, kita cari titik sternum. Sternum itu di mana? Sternum itu silakan Ibu-Ibu dan Bapak-bapak meraba di bagian dada ya. Temukan di bagian pertengahan ini, sejajar dengan ini pasti ada tonjolan yang teraba sendiri, yang paling menonjol. Nah, jika bapak dan ibu sudah menemukan, itu adalah titik sternum. Kemudian titik processus xiphoideus, silakan diraba di bagian sini Pak. Jika Bapak merasa ada bagian yang sangat masuk ke dalam seperti ini, jika sudah, kemudian tekan dan raba sampai di atas yang Bapak merasakan ada titik yang keras. Nah, itu adalah titik processus xiphoideus. Jika Bapak dan Ibu sudah menemukan, kemudian kita akan menentukan posisi meletakkan tangan untuk melakukan kompresi, yaitu berada di tengah-tengah. Seperti ini ya Pak dan Ibu. Jika sudah ditemukan, jika Bapak dan Ibu sudah menemukan, kemudian posisikan tangan Ibu dan Bapak dengan tepat, yaitu di mana tangan kiri Bapak dan Ibu akan membuka seperti ini, kemudian tangan kanan dia yang akan menekan. Di mana tangan kanan ini nanti dia akan berbentuk seperti ini. Apakah sudah jelas? Baik, jika sudah jelas, kita letakkan di titik di mana yang sudah kita lakukan pengukuran. Perhatikan posisi kita harus berlutut ya Ibu dan Bapak, seperti ini. Jika sudah, kita akan melakukan kompresi sebanyak 30 kali, kemudian jeda, kemudian kita berhenti untuk melakukan ventilasi. Kita akan memberikan ventilasi ya kepada korban.
Baik, sekarang saya akan mencontohkan pemberian kompresi ini selama 5 siklus, di mana setiap satu siklus itu terhitung 30 kali kompresi. Kemudian dalam 5 siklus berarti kita melakukan tinggal dijumlah saja 30 dikali 5. Berarti 150 kali ya, Pak. Nah, setiap satu siklus itu kita akan melakukan jeda dengan memberikan ventilasi. Nah, sebelum kita memberikan bantuan ventilasi, pertama-tama kita harus membuka jalan nafas terlebih dahulu. Untuk membuka jalan nafas, di sini ada 2 cara, yaitu untuk yang kasusnya non trauma atau trauma. Yang dimaksudkan trauma di sini ketika terjadi masalah di bagian servikal atau di tulang belakang, tepatnya di bagian leher dari si korban. Nah, apabila kita membuka jalan nafasnya tidak tepat dan bertepatan di mana korban tersebut juga mengalami trauma pada tulang leher di bagian belakang, maka itu akan memperburuk keadaan korban jika kita tidak membuka jalan nafasnya dengan tepat dan benar. Maka dari itu, khususnya pada orang awam di sini, selalu mengasumsikan bahwa korban itu mengalami trauma agar lebih aman untuk melakukan bantuan. Maka dari itu di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuka jalan nafas pada keadaan trauma. Di sini nama dari pembukaan jalan nafas pada kasus trauma yaitu jaw thrust. Pertama-tama kita akan berada di atas kepala korban. Seperti ini. Kita berada di atas kepala, kita berada tepat di atas kepala korban. Kemudian kita letakkan keempat jari kita, keempat jari dari masing-masing tangan kita. Kemudian kita letakkan di bawah dagu dari, bukan dagu, di bawah rahang bawah dari wajah korban. Seperti ini ya. Silakan bisa dicoba. Jika sudah, kemudian kita kedua jempol kita itu akan membuka rahang bawah dengan mendorong dagu keluar seperti ini. Seperti itu ya. Nah, dengan cara membuka jalan nafas seperti ini, itu akan meminimalkan pergerakan dari tulang belakang yang ada di leher, sehingga apabila terjadi trauma itu tidak akan memperparah keadaan dari si korban. Seperti itu. Setelah kita membuka jalan nafas, barulah kita memberikan bantuan ventilasi. Ventilasinya ini kita akan letakkan di mulut dan hidung korban, kemudian kita tiup sebanyak 2 kali. Seperti itu ya. Baik, sekarang saya akan contohkan untuk 5 siklusnya. Ini untuk kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit ya, Ibu dan Bapak. Ini di sini posisi lengan kita, lengan mulai dari siku sampai ke bahu itu harus lurus ya Bapak dan Ibu, tidak boleh ditekuk pada saat kita melakukan kompresi, dia harus tetap lurus tegak seperti ini. Nah, kemudian sumber kekuatan yang akan kita berikan itu berasal dari berat badan kita. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, akan saya contohkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, karena sudah memenuhi satu siklus, sekarang kita berikan ventilasi selama 2 kali. Jika sudah, kemudian jika kita sudah memberikan ventilasi, kita lanjutkan lagi kompresinya ya teman, ya ibu-ibu dan bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita berikan ventilasi. Ini sudah siklus yang kedua, sekarang siklus yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita berikan lagi ventilasi. Ini sudah siklus yang ketiga, sekarang siklus yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, ini siklus yang keempat, kita berikan lagi ventilasi ya. Sekarang masuk siklus yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita berikan lagi ventilasi. Baik, karena kita sudah mencapai 5 siklus, sekarang kita akan mengecek nadi dan pernafasan dari korban. Sekarang kita memeriksa nadi. Baik, di sini nadi sudah teraba. Kemudian kita cek pernafasannya. Baik, di sini untuk nadinya tergantung kondisi ya teman-teman. Apabila nadi sudah teraba, kemudian kita cek pernafasan. Di sini kita mendengarkan suara nafas dari korban. Kemudian kita melihat apakah ada pengembangan paru. Kalau untuk pernafasan kita memeriksanya seperti itu ya ibu dan bapak. Jadi bagaimana tadi jika kita sudah melakukan 5 siklus dari kompresi. Yang pertama, kita memeriksa tekanan nadi pada korban, yaitu nadi karotis ya. Kemudian yang kedua, kita akan memeriksa pernafasan. Apakah sudah terdengar suara nafas, apakah sudah ada pengembangan paru. Dengan cara mendengarkan dan melihat apakah ada pengembangan paru. Seperti itu ya. Baik, itu dia tadi kegiatan atau tindakan melakukan kompresi pada orang dewasa. Di sini saya ingin menyampaikan prinsipnya di sini ibu dan bapak, kita tetap melakukan tindakan kompresi sampai bantuan datang, sampai tim medis itu datang ke tempat kejadian. Seperti itu. Pokoknya kita jangan pernah berhenti dan jangan pernah meninggalkan korban. Seperti itu ibu dan bapak. Dan juga untuk tindakan yang saya lakukan tadi, untuk hitungan setiap siklusnya itu 30 kompresi dan 2 ventilasi. Itu dilakukan setiap siklus sampai mencapai 5 siklus. Jika sudah mencapai 5 siklus, kita akan memeriksa denyut nadi dan juga akan memeriksa apakah sudah terdapat pernafasan, suara nafas, kemudian apakah sudah terlihat ada pengembangan paru. Seperti itu ya. Kemudian khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, pemberian ventilasi seperti mouth to mouth ini tidak disarankan. Maka dari itu, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu atau untuk umumnya pada orang awam, di sini disarankan untuk melakukan kompresi saja. Jadi tidak memberikan bantuan nafas seperti yang saya contohkan tadi. Mengapa saya mencontohkan dengan menggunakan ventilator tadi? Karena memang konsepnya pada umumnya memang seperti itu. Jadi melakukan kompresi 30 kali kemudian memberikan ventilasi 2 kali. Namun untuk orang awam, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai pendidikan kesehatan agar dapat membantu orang yang mungkin saja ditemukan kecelakaan dimanapun itu, nah seperti inilah cara yang akan diberikan. Hanya saja bedanya tidak diberikan ventilasi. Jadi cukup melakukan kompresi saja, tidak memberikan ventilasi. Aturan ini berlaku sudah sejak lama, ditambah lagi dengan masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sangat disarankan untuk tidak melakukan kontak dengan saluran pernafasan dari korban. Maka dari itu, apalagi untuk orang awam yang akan melakukan penolongan, ventilasi itu sangat dihindarkan. Semoga tayangan dan pendidikan kesehatan yang sudah saya berikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.